Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sita di kelas 2 yang kemarin sudah mempelajari tentang makna belajar. Sekarang Bu Sita akan mempelajari tentang konsentrasi belajar di masa pandemi. Sekarang konsentrasi belajar kita sudah terpecah, bukan seperti yang dulu, akan tetapi seperti yang Bu Sita tampilkan di papan, seperti di materi Bu Sita sekarang. Banyak sekali menggunakan aplikasi pembelajaran, terus pakai Zoom, pakai aplikasi yang lain seperti itu. Dan di sini Bu Sita akan menjelaskan lagi konsentrasi belajar di masa pandemi. Pengertian konsentrasi belajar, pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Di sini bukan hanya satu mapel saja kalian harus berkonsentrasi belajar, tapi segala macam apapun itu harus ada konsentrasinya. Seperti konsentrasi belajar, dan ini cara meningkatkan kalian untuk berkonsentrasi. Pertama, meditasi. Meditasi yaitu olah pernapasan yang kita lakukan, seperti halnya merilekskan apapun yang ada pada hari ini atau selanjutnya. Dan itu pun meditasi ada waktunya 60 atau 90 menit sekitaran segitu. 2, latihan otak. Di sini konsentrasi juga kalian bisa menggunakan latihan otak dengan menggunakan puzzle, menyusun-nyusun atau TTS teka-teki silang. 3, perhatikan asupan makanan. Di sini juga konsentrasi belajar juga mempengaruhi asupan makanan, cairan seperti air minum, terus makan sayur dan buah. 4, kita juga untuk meningkatkan konsentrasi berolahraga. Berolahraga bisa bersepeda, juga bisa berolahraga seperti lari, bisa saja juga renang, dan itu pun memakai waktu 15 sampai 30 menit. Yang kelima, tata posesi belajar. Di sini tata posesi belajar itu seperti kalau kalian nyamannya di tempat belajar seperti meja belajar, kalau ada tanaman hijau seperti nanti daun-daunan, itu kenapa Bu Sita memasukkan tumbuhan hijau di sini? Karena tumbuhan hijau sangat merilekskan mata kita, juga merilekskan bagaimana kita nanti belajar. Terus 6, kita juga butuh waktu untuk istirahat. Maksimal istirahat itu 8 jam. Tapi ketika kita belajar daring, otomatis kita menyelesaikan. Kalau kita tidak punya paketan ataupun tidak bisa mengerjakan tugas, otomatis kita harus mengerjakan tugas itu sesuai dengan kesempatan kalian untuk mengerjakan itu. Dan jangan lupa untuk nanti kita latihan otak pakai game aja, jangan game terus, jangan. Ya, kita harus mengerjakan dengan istirahat juga. Terus manfaat konsentrasi belajar ini. Pertama, meningkatkan fokus. Fokus di sini beda dengan konsentrasi. Fokus itu bagaimana kita cara untuk melihat fokus secara fokus dan detail. Kalau konsentrasi itu kita benar-benar mengerjakan sesuatu hal itu tanpa menghiraukan yang tidak penting. Terus yang kedua, meningkatkan daya ingat. Daya ingat di sini, sekali kita mempelajari satu hal yang itu pun kita harus berkonsentrasi, itu pun kita tidak untuk meningkatkan daya ingat itu tersebut. Kayak nanti kalau kalian suka bahasa Indonesia, otomatis kalian mempelajari tentang hal materi itu dan itu pun terus terulang-ulang. Akhirnya kalian meningkatkan daya ingat. Terus meningkatkan percaya diri. Kenapa kalian meningkatkan percaya diri di sini? Yaitu
kalian bisa kayak oh kemampuanku di sini, otomatis kemampuan itu percaya kayak aku mampunya di bidang hal bahasa Indonesia atau matematika ataupun keahlian kalian, itu pun meningkatkan aku percaya diri di sini. Terus yang keempat, skill mengontrol pikiran. Skill mengontrol pikiran di sini kalian harus memilah mana yang harus kalian dulukan. Kayak ini yang lebih penting dan ini tidak penting. Itu merupakan manfaat belajar. Yang terakhir, pesan Bu Sita di sini, pikiran kita menentukan aksi dan reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, kita akan menang. Dan konsentrasi belajar ini akan ada lagi lanjutannya, konsentrasi di SMK, yaitu kalian mau kemana, ke pekerjaan, ke kerja, atau konsentrasi ke kuliah. Itu nanti minggu depan akan dijelaskan dan kalian harus mempersiapkan itu sejak dini, sejak dari rapot, terus apapun itu nanti akan dijelaskan di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.